Perkenalkan, nama saya Seni Magia. Saya semester 3 dengan prodi akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan isu terbaru terkait perubahan PPN dari PPN sebelumnya hingga tahun ini. Sekarang kita masuk PPN yang sebelumnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN ditetapkan dan saat ini sudah mengalami perubahan kedua dan ketiga. Perubahan yang kedua setelah perubahan pertama pada tahun 1983, Undang-Undang PPN mengalami perubahan kedua disebut sebagai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa. Selanjutnya perubahan yang ketiga. Perubahan Undang-Undang PPN yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPN barang dan jasa hingga tahun 2018, undang-undang ini masih digunakan dan belum ada rencana untuk direvisi. Selanjutnya, tujuan dilakukan perubahan ketiga undang-undang PPN adalah untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri. Selanjutnya perubahan 2021. Nah, pada tahun 2021, adapun regulasi yang mengatur adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah. Dengan penerapan PPN BM berdasarkan emisi ini, ada jenis kendaraan yang akan mengalami kenaikan harga, ada juga yang turun. Dengan PPN 74 ini, ada jenis-jenis kendaraan tertentu yang akan naik dan juga yang akan turun. Nah, pada tanggal 7 bulan 10 2021 ini tentang rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna. Dengan pengesahan ini, orang pribadi dikenai tarif 5%, orang pribadi berpenghasilan terendah ya, dan sedangkan PTKP tetap. Kenaikan tarif terendah ini memberikan manfaat kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya. Nah, sementara itu pemerintah juga menetapkan tarif tunggal untuk PPN. Kenaikan tarif PPN disepakati untuk dilakukan secara bertahap, yaitu menjadi 11% mulai pada tanggal 1 April 2022 mendatang dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025 mendatang. Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19 ini. Jika dilihat secara global, PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4%. Nah, menurut sudut pandang saya sebagai masyarakat pengguna PPN, yaitu menurut saya adanya PPN ini susah dilaksanakan oleh masyarakat dikarenakan kurangnya pendapatan yang menetap, apalagi di masa pandemi ini. Pendapatan ekonomi yang makin menurun dan kebutuhan yang sangat meningkat. Yang kemudian, sudut pandang saya dari sisi negara. Adanya PPN ini dapat menjadi sebuah penghasilan untuk negara atau menambah pendapatan negara. Baik, sekian dari saya. Video singkat, jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.